Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi wa ma lam na'lam. Hibati fillah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat-nikmat-Nya yang tidak bisa kita hitung dengan jari jemari kita. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fid din, azanallahu wa iyyakum. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran hadis kita, dan kita menggunakan hadis Umdatul Ahkam, yaitu tiang atau fondasi hukum-hukum fikih. Hadis ini, hadis-hadis yang ada dalam kitab Umdatul Ahkam, sejatinya hadis-hadis yang mengumpulkan hadis-hadis tentang hukum fikih. Makanya kita nggak dapetin tentang hukum akidah misalkan, atau yang lain sebagainya. Walaupun di dalamnya mencakup itu. Kemarin kita sempat terhenti di hadis yang kedua. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima salat di antara kita, salat di antara kalian apabila tidak berwudu setelah berhadas. Maka kita sebutkan poin-poin faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala punya sifat ikhtiyariyah. Sifat ikhtiyariyah ini maksudnya akidah. Yaitu Allah mau melakukannya atau Allah tidak melakukannya. Ini yang dinamakan sifat ikhtiyariyah. Sifat ikhtiyariyah itu contohnya marah. Allah Subhanahu wa taala marah, tapi Allah itu enggak pernah marah kecuali ada sebabnya. Dan seringnya yang membuat Allah marah yaitu karena kita sendiri. Contoh, kita tatkala melihat kejadian alam sekarang, teknologi semakin cerdas, namun malah merusak bumi. Teknologi semakin cerdas, malah merusak bumi. Bumi dipaku, bumi dan lain sebagainya. Allah mengatakan dalam surat Ar-Rum, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan yang ada di lautan dan ada di daratan. Kenapa? Karena sebab manusia. Kepintarannya tidak ditaruh kepada hal yang benar. Sehingganya banyak dari antara kita dengan buah dari kecerdasan sekarang itu malah kita banyak yang terjatuh kepada keterburukan. Contohnya sekarang kita lihat handphone. Banyak dari kita ini alhamdulillah dibukakan kemudahan oleh Allah. Bisa hubungan dengan temannya, kemudian bisa dengan sahabatnya yang jauh-jauh. Namun apakah dengan handphone tersebut kita selalu melakukannya dengan hal yang baik? Ternyata tidak. Banyak yang melakukan hal-hal yang buruk di dalam
tatkala kita menggunakan teknologi tersebut. Ada yang menggunakan untuk judi online, ada yang menggunakan untuk melihat hal-hal yang tidak bagus, dan teknologi itu yang menjadikan Allah marah, dan itu Allah nggak setiap hari marah, nggak setiap saat itu Allah marah, enggak, tapi Allah marah karena disebabkan. Itu namanya sifat ikhtiariyah. Dan kasih sayangnya Allah itu lebih besar daripada marahnya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku lebih mendahului daripada marahku. Dan lihat jemaah, Allah itu punya 100 rahmat, 100 kasih sayang. Yang ditaruh di dunia sekarang ini berapa? 1. 99 nanti disimpan di tatkala akhir, di hari akhir. Subhanallah, ini Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat sayang sama kita. Tapi nyatanya kita selaku hambanya Allah malah seringnya durhaka. Sudah dikasih yang enak malah ditaruh di tempat yang durhaka. Dikasih HP taruh tempat yang durhaka. Kasih motor ditaruh untuk dilakukan hal-hal yang buruk, seperti untuk maling, untuk lain sebagainya. Padahal sudah diberikan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, faedah yang pertama. Faedah yang kedua yaitu disyaratkan sholat sebelum kapan? Disyaratkan bersuci sebelum sholat. Ini sudah kita ketahui. Bedanya syarat sama rukun apa jemaah? Ada yang tahu? Bedanya syarat sama rukun apa Pak? Syarat di luar sholat. Syarat di luar sholat. Rukun dalam sholat. Masya Allah. Jadi syarat di luar sholat, rukun di dalam sholat. Rukun di dalam sholat. Contoh syarat sholat. Syarat sholat itu bersuci, Islam, kemudian menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Nah, ini adalah syarat-syarat apa? Syarat-syarat sholat. Adapun rukun-rukun sholat apa contohnya? Takbiratul ihram, kemudian ruku, sujud, baca Al-Fatihah dan sebagainya. Ini rukun, dan rukun di dalam ibadah tersebut. Syarat di luarnya, syarat di luarnya. Itu yang kedua, faedah yang kedua. Yang berikutnya, faedah yang ketiga, agungnya kedudukan sholat. Yang ketiga faedahnya, agungnya kedudukan sholat. Kenapa jemaah? Karena kita sebelum sholat diperintahkan berwudu. Tidaklah sesuatu yang diawali dengan keindahan maka pasti di dalamnya keindahan. Sebelumnya keindahan, pasti setelahnya lebih indah. Contoh, dalam berwudu. Dalam berwudu itu, ketika kita berwudu, tetesan-tetesan setelah kita berwudu itu menghilangkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan setelah berwudu itu lebih masya Allah lagi. Tatkala kita setelah berwudu, kita doa asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Illa futihat lahu abwabul jannah namanya. Tidaklah seorang hamba ketika dia wudu, kemudian setelah wudu berdoa, maka akan dibukakan 8 pintu surga. Masya Allah, itu udah indah. Sebelum masuk sholat aja faedahnya luar biasa. Hadiah reward dari Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Dosa-dosa diampuni. Setelah itu kita berwudu, kita berdoa, maka akan dibukakan 8 pintu. 8 pintu surga. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan doa Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin? Kan biasanya di Indonesia familiar gitu ya. Habis berdoa asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Bagaimana kedudukan doa tersebut? Maka itu ada di riwayat Tirmidzi. Ada di riwayat Tirmidzi. Maka tidak mengapa insyaallah kita berdoa dengan doa tersebut. Karena sebagian itu ya Pak. Sebagian kita menganggap tabu beberapa doa. Contoh gitu. Kita kalau misalkan buka puasa itu doanya gimana sih? Misalkan dapat doma ada doma urtalat al-urub wa thabat al-ajr insyaallah. Namun ada yang lagi
Gimana? Allahumma satu coba, ini kenapa? Gimana Pak? Doanya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Emang ini di sini hadis ini ada yang mengatakan tidak masalah untuk digunakan. Namun ketika kita menghadapi seperti ini jemaah, bagaimana kita menyikapinya? Ada yang mengatakan harus dhahabul mau. Nanti kalau nggak dhahabul mau, ini sesat, ini bid'ah. Nah ini kan masalah lagi. Nah ini kurang literasi. Kalau orang zaman sekarang itu ngomongnya kurang literasi. Jadi ketika ada doa yang berbeda itu nggak masalah. Namun selagi ada ulama yang mengatakannya, dan itu nggak cuma satu dua ulama, termasuk lumayan banyak insya Allah, mengatakan tidak masalah dengan dhamma wa talatul qulub Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Nah, itu doa. Kemudian qul fiddin azanallahu wa iyyakum. Jadi yang nomor 3 yaitu mulianya kedudukan salat. Yang mana salat juga itu diperintahkan tatkala apa? Isra dan Mi'raj. Isra dari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mi'raj kemana? Ke Sidratul Muntaha. Apakah Nabi SAW melihat Allah? Melihat Allah enggak Rasulullah? Jadi Rasulullah SAW mengatakan nurun arahu. Jadi yang kelihatan itu hanya cahayanya, bukan Allahnya. Jadi Rasulullah enggak melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadi titik pembahasan kita, salat itu jemaah, itu kekhususan umat Nabi Muhammad atau bukan? Salat itu kekhususan umat Nabi Muhammad atau bukan? Iya. Baik. Jadi salat itu bukan kekhususan umat Nabi Muhammad. Nabi Musa ada salat apa enggak? Ada. Wa aqimis salata lidzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingat aku. Ini di surat Thaha lagi membahas tentang Nabi Musa. Kemudian di nabi-nabi yang lain juga sudah disebutkan adanya salat sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, yang menjadi kekhususan umat Nabi Muhammad SAW itu apa? Ghurran muhajjalin. Setelah bukan sholat ya, berwudu juga itu bukan kekhususan umat Nabi Muhammad. Namun yang menjadi kekhususan umat Nabi Muhammad itu apa? Ghurran muhajjalin. Yaitu ketika habis wudu, nanti orang yang suka berwudu di hari kiamat itu akan terang. Mukanya terang, tangannya terang, kakinya terang. Sebab apa? Sebab berwudu. Nanti kita akan bahas itu di hadis yang ke-10. Umdatul Ahkam hadis yang ke-10 diriwayatkan dari Abu Hurairah. Nanti akan disebutkan bahwasannya kekhususan umat Nabi Muhammad itu salah satunya ghurran muhajjalin. Ketika habis wudu, sering berwudu, ketika nanti di hari akhir itu berkilau. Nanti kalau misalkan ada orang yang berkilau-kilau, cerah mukanya, cerah tangannya, itu karena suka berwudu. Jadi itulah kemuliaan berwudu. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu faedah yang keempat dari hadis yang kedua, diperbolehkannya sholat dengan satu wudu. Diperbolehkannya melakukan banyak sholat dengan satu wudu. Dibolehkannya melakukan banyak sholat dengan satu wudu. Misalkan wudunya di sholat zuhur, maka dia nggak masalah. Kalau misalkan belum batal, dia sholat zuhur, dia sholat asar, dia sholat maghrib, dia sholat isya, sholat subuh misalkan, nggak batal, maka itu nggak apa-apa, maka tidak mengapa. Selanjutnya kita masuk ke hadis yang nomor 3. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqtab minan nar. Di sini hadis diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr ibn As, juga Abu Hurairah dan Aisyah. Jadi banyak yang meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak kena air wudu, maka itu bisa masuk dalam neraka.
Baik. Qulfidina sallallahu alaihi wailun. Wailun itu artinya celakalah. Celakalah. Dan wailun ini sebenarnya ini yang jenengan-jenengan udah belajar bahasa Arab nih. Bapak-bapak udah belajar bahasa Arab sampai mubtada khabar belum? Belum. Belum. Hada tabibun itu udah masuk mubtada khabar itu Pak. Oh, ada. Hada tabibun. Ya. Tapi udah mengenal ya mubtada isim ma'rifah sama isim nakirah. Sudah belajar? Belumnya tadi. Ya Pak? Udah belajar tapi belum nggak. Belum enggak. Itu ya. Kita ulas sedikit ya. Isim ma'rifah itu isim yang sudah diketahui, sudah jelas. Isim nakirah itu belum jelas. Nah, makanya disebutkan dalam buku-buku nahwu itu disebutkan isim ma'rifah itu yang ada tanda-tandanya. Kalau tanda-tanda nggak ada, maka dia isim nakirah. Contoh, isim yang dia ma'rifah yang sudah jelas itu dikasih alif lam. Dikasih alif lam. Apabila ada alif lam, isim ada alif lam depannya, maka dia masuknya isim ma'rifah. Kita ambil contoh, Allah mengatakan dzalikal kitabul la raiba fihi. Itulah buku atau kitab yang tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Kitab di sini maksudnya apa? Al-Quran. Jelas apa enggak? Jelas. Karena ada alif lamnya. Kalau misalkan hada kitabun atau gini, kitabun fil madrasati, ada sebuah buku yang ada di sekolah. Jelas apa enggak bukunya? Enggak jelas. Nah, jadi aslinya dalam mubtada ini kita bahas sedikit ya. Mubtada itu harusnya isim ma'rifah, harus yang jelas. Kalau misalkan nggak jelas nggak boleh masuk jadi mubtada. Namun wailun ini adalah nakirah yang bisa jadi mubtada. Aslinya nggak boleh. Namun karena dia ada kriteria khusus, syarat-syarat yang terpenuhi, maka wailun itu dia jadi mubtada. Jadi kita simpulkan. Ketika kita meneliti lagi Al-Quran jemaah, bahwasanya Al-Quran itu faedahnya mendalam sekali. Faedah-faedahnya itu keren sekali kalau kita masuk ke dalam pembahasan Al-Quran. Kita kasih contoh nih. Allah mengatakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Surah Az-Zumar ya. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Allah mengatakan kepada orang-orang yang kafir, tatkala mereka sudah positif masuk neraka, maka ketika di depan pintunya mereka futihat abwabuha, dibukakan pintunya. Namun ketika orang bertakwa, wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumara, tatkala orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang muslim sudah positif masuk surga, maka tatkala sudah di depan pintunya, hatta idza ja'uha wa futihat. Di sini wa futihat, orang-orang kafir futihat, enggak ada wawunya. Ini cuma waw, Pak. Yang pertama pakai fa aja. Yang kedua, ketika orang bertakwa, wa futihat abwabuha. Yang pertama orang-orang kafir enggak ada wawunya. Maksudnya apa? Keren ya. Luar biasanya bahasanya Al-Quran. Makanya manusia enggak akan mungkin ada yang bisa ngomong atau membuat buku seperti Al-Quran. Apa faedahnya? Futihat sama wa futihat. Orang kafir ketika masuk ke dalam neraka futihat, apa maksud futihat? Langsung diblosin. Ya orang kafir kalau sudah depan pintu neraka, dibuka langsung lemparin gitu. Makanya nggak pakai wow. Nggak pakai wow. Ketika orang bertakwa, orang muslim sudah di depan pintu, makanya wa futihat. Mengapa? Karena ketika dibukakan pintu, mereka disambut, mereka dikasih makan, mereka dimuliakan, mereka ditampakkan oleh bidadari-bidadari yang cantik. Makanya disebutkan wa futihat sama futihat. Ini kerennya Masya Allah, kerennya Al-Quran. Jadi futihat sama futihat. Kemudian, anda mau tanya nih, surga itu ketika orang-orang sudah masuk, pintunya ditutup atau dibuka? Ya Pak ya, Anda ulangin ya. Surga ketika
orang-orang yang sudah masuk, yang sudah nih, calon-calon penduduk surga, semuanya udah masuk nih, orang-orang masuk surga, maka surga itu ditutup atau dibuka? Tutup. Ditutup. Iya. Ternyata dibuka. Buka. Dibuka. Alah. Baik. Surga, ketika penduduk surga sudah masuk semuanya, maka jannatu adnin mufattahatan lahumul abwab. Pintu surga ketika penduduknya sudah masuk semua dibuka terus. Adapun neraka alaihim muqsadah, ditutup. Muqsadah mughlaqah, yaitu ditutup. Mengapa coba? Kok surga dibuka terus, neraka ditutup? Apa faedahnya? Disebutkan dalam kitab Hadil Arwah, ila biladil afraq, ada 3 jawaban. Ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau menyebutkan yang pertama, karena penduduk surga itu bisa keluar masuk. Bukan keluar masuk surga, masuk neraka, masuk surga, bukan. Tapi bisa keliling-keliling ke tempat saudaranya, ke tempat temannya, ke tempat dulu yang pernah berantem sama dia mungkin, atau tempat yang pernah maling mangga bareng, maling buah bareng misalkan. Nah, karena nanti di surga itu coba kita bisa ngomong perihal dunia. Oh, dulu kita pernah balapan motor, atau dulu kita pernah main dan lain sebagainya. Nah, itu yang faedah pertama. Jadi surga dilakukan karena itu yang pertama. Yang kedua, karena surga tempat yang aman. Tempat yang aman. Ketika di suatu daerah itu aman sekali, nggak pernah ada pemalingan, nggak pernah ada namanya begal dan lain sebagainya. Maka kita di penduduk di situ pasti kalau membuka pintu itu dibuka terus. Enak nih, angin masuk terus, hilir dan lain sebagainya. Begitu pun surga itu tempat yang aman, makanya dibuka terus. Nah, kalau neraka ditutup karena nggak aman, karena mungkin biar panas juga, makanya nanti tatkala sudah penduduk neraka masuk ke dalam neraka, mereka mengatakan dalam surat Az-Zukhruf di lembar paling akhir, mereka mengatakan wadadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, penjaga neraka ya. Kalau penjaga surga namanya siapa? Ridwan. Penjaga neraka Malik. Kenapa dinamakan Malik? Karena geram, karena ngeri. Mereka mengatakan, wahai Malik, penjaga neraka, udahlah kita habisin aja, kita mati aja udah. Capek di neraka terus, capek digebukin sama malaikat, capek diobong terus dengan neraka, dengan api. Kemudian dilanjutkan dan dijawab, qala innakum makithun. Kalian itu terus di dalam neraka. Di dalam disebutkan ada yang mengatakan bahwasanya Malik itu jawabnya 1000 tahun setelah itu. 1000 tahun setelah mereka nanya itu, minta dimatikan. Baik, itulah surga dan neraka. Jadi itu faedah yang penting yang harus kita ingat Pak, bahwasannya ketika penduduk neraka itu sudah dibukakan itu langsung jeblosin, antum langsung dilemparin, dan penduduk surga itu mereka dibuka dan mereka disuguhkan dengan makanan-makanan yang enak. Baik. Kemudian khonifiddina sallallahu wa iyyakum. Nah, sebab hadis yang ketiga ini ada karena kan ini wailun lil aqal minan nar, celakalah tumit-tumit yang enggak kena wudu maka dia bisa masuk neraka. Di sini disebutkan mengapa hadis ini ada, karena Rasulullah SAW di sebagian safarnya bersama sahabat-sahabatnya, Rasulullah melihat sebagian sahabat ketika berwudu itu tumitnya nggak kena air, maka Rasulullah SAW mengatakan wailun lil aqabi minan nar, atau dalam riwayat Ahmad kalau nggak salah itu disebutkan wailun lil aqabi wa butunil aqdami minan nar, celakalah tumit-tumit dan punggung-punggung kaki yang tidak terkena air, maka itu bisa masuk neraka. Jadi inilah sebab adanya hadis ini,
Karena hadis ini datang ketika sebagian sahabat Nabi, ketika Rasulullah mengadakan rihlah pergi, maka sebagian sahabat itu ada yang enggak membasuh kakinya, tumitnya. Nah, kemudian wal fiddina sallallahu wa iyyakum. Ada faedah yang menarik. Ketika penyebutan dosa, ada hukuman langsung setelah itu. Ada hukuman langsung setelah itu. Perbuatan apabila diakhiri dengan hukumannya diancam misalkan, maka itu dosa besar. Kaidahnya seperti itu. Apabila ada dosa kemudian diancam dengan ancaman yang mengerikan seperti neraka, maka ketahuilah itu dosa besar. Contoh, Allah mengatakan, "Wa may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar." Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia diharamkan untuk masuk surga. Nah, berarti ini ada ancaman setelahnya. Setelah perbuatan ada ancaman, maka itu dosa besar. Ini disebutkan juga di dalam kitabnya Syekh Utsaimin rahimahullah taala ketika mensyarah hadis ini, syarah Umdatul Ahkam. Beliau punya kitab ini bagus, masya Allah, luar biasa. Nah, di situ disebutkan para ulama menyebutkan ini kaidahnya, kullu dzanbin fihi wa'idun fa innahu min kaba'iri dzunub. Dosa yang dibarengi dengan ancaman di dalamnya, maka itu menunjukkan dosa besar. Contoh lagi, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun, maka tidak diterima sholatnya berapa hari? 40 hari. Nah, ini ada ancaman. Dosa ada ancamannya, maka ini dosa besar. Maka ini namanya dosa besar. Kemudian yang selanjutnya, khonifuddin a'azzallahu wa iyyakum. Hadis yang berkenaan dengan tumit. Jadi di sini pembahasannya bukan tumit aja ya. Kadang kita ketika membahas suatu hadis dan disebutkan sampelnya, contoh ini tumit, maka udah yang lain nggak apa-apa gitu, nggak kena air, itu nggak boleh. Jadi kita harus membasuh semua anggota wudu dengan sempurna. Walaupun di sini sebutkannya kaki tumit, maka ini dikiaskan. Kias itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia itu kias itu apa? Gimana? Diibaratkan, disamakan. Nah, kias disamakan. Jadi nggak cuma tumit aja. Tangan jenengan, kalau misalkan wudu nggak bersih, nggak menyeluruh sampai siku, maka ini bisa masuk. Ini juga hadis ini. Makanya wudu itu banyak pahalanya. Namun kalau misalkan kita meremehkan, bisa jadi ini termasuk dosa besar. Hati-hati, makanya kalau wudu yang dengan ngajarin anak-anaknya jangan cepet-cepet gitu. Kadang yang penting jidatnya basahin gitu. Rambutnya basahin. Jadi seperti itu. Jadi pelan-pelan ngajarkan anak-anaknya, karena dalam pengajaran kita kepada anak-anak kita itu bisa bernilai pahala. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika punya anak, rawat anak itu dengan baik. Karena kalau misalkan kita nggak ngerawat, kita nggak kasih pendidikan, maka nanti dia akan diajarkan oleh orang-orang yang nggak tahu tentang dia. Contoh guru-guru yang di sekolah umum misalkan, itu rata-rata mereka tuh nggak tahu. Kebanyakan mereka nggak tahu psikologi anak Anda. Yang tahu tentang karakter anak Anda, yaitu Anda. Anak ini kalau misalkan ngafal kurang bagus, tapi pemahamannya bagus, berarti siap-siap ini pendidikan ditaruh di mana anak tersebut. Kalau misalkan hafalannya bagus, pemahamannya kurang, pondok tahfidz mungkin bagus. Jadi ketika mendidik anak itu didik dengan benar. Kenapa? Karena jika Anda nggak mendidik dengan benar, maka dengan itu termasuk orang tua yang durhaka. Disebutkan dalam kitab Manhaj Tarbawiyah An-Nabawiyah kalau nggak salah, ada anak
yang dia nggak dikasih pendidikan masa kecilnya. Ketika dewasa, orang tuanya sudah tua renta, maka dia mengatakan apa? Innaka aqabtani sighara wa ana aqabtuka kabira. Kamu telah durhaka sama aku tatkala aku kecil. Sekarang giliran aku berbuat buruk kepadamu. Sekarang giliran aku nggak berbakti kepada kamu. Maka seperti ini jemaah. Kalau kita nggak jadi anak dari kecil, maka tatkala dewasa, jenengan-jenengan sudah tua, jenengan-jenengan sudah renta, nggak bisa lagi untuk menghasilkan uang, nggak bisa lagi cari income untuk anak dan istri. Maka hati-hati anak-anak bisa jadi durhaka. Kenapa? Karena anak antum nggak ngasih pendidikan yang baik, nggak pernah mau ngajarin anak-anak dengan benar. Maka amanah yang ditanggung orang tua itu sangat berat, karena mereka sudah harus menerima konsekuensi yang ada. Makanya kalau misalkan nggak mau konsekuensi ngerawat anak, ya udah nggak usah nikah gitu. Nggak usah nikah. Siap nikah, sudah nikah, ya harus siap punya anak. Berarti harus juga kita menerima konsekuensinya. Baik, kemudian kita masuk ke faedah hadis yang ketiga. Yang pertama, wajib membasuh semua anggota tubuh secara sempurna. Wajibnya membasuh semua anggota tubuh secara sempurna. Ini yang pertama, ini kita sudah sebutkan tadi. Yang kedua, wajib menghilangkan semua yang menghalangi air menuju kulit. Ini kadang kita ada orang yang kerja terus kecipratan cat di sini-sini. Kemudian dia berhujah, ini nggak usah sholat lah, nggak usah sholat, kan ada cat ini nggak usah wudhu gitu. Nah, aslinya kita harus menghilangkan semua yang menghalangi air tersebut kena kulit. Aslinya. Nah, termasuk yang dikecualikan itu yang ada di dalam buku. Sebagian pembuat roti, kalau misalkan ngadon, tepungnya masuk ya. Kadang tepungnya masuk. Sampai kadang-kadang ada hitam-hitam gitu sampai kadang-kadang gitu. Nah ini kadang susah sekali untuk menghilangkannya. Maka para ulama ini mengecualikan bahwasanya dia tetap sholat. Nggak boleh dia alasan gara-gara kerjaan yang buat roti, kemudian masuk sini, takutnya wudhunya nggak terima, sholatnya nggak terima. Enggak. Ini yang dikecualikan oleh para ulama. Nah, ada lagi. Misalkan tukang, dia ngecat masjid, sukanya ngecat lah. Nah, setiap hari kena cat di tangannya, maka bagaimana wudhunya? Wallahu a'lam. Syekhul Islam insyaallah radhiyallahu anhu, beliau rahimahullah, bahwasanya beliau itu tidak mengatakan tidak mengapa. Kalau misalkan ada orang yang suka ngecat kemudian kena tangannya, tetap dia berwudu. Karena apabila itu dia harus ngilangin semua, khawatir waktu sholatnya habis. Terlebih lagi maghrib sedikit waktunya, maka dalam kategori tersebut dia diperbolehkan untuk berwudu. Yang ikut kajian di Candi Mas harus tahu kaidahnya ini apa? Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesusahan mengundang kemudahan. Ini kaidahnya nih. Jadi kalau misalkan kita susah melakukan sesuatu, pasti ada jalannya, Pak. Jadi jangan beralasan kita nggak beribadah kepada Allah gara-gara suatu hal. Nggak boleh. Nah, yang berikutnya kita habiskan dulu, nanti kalau ada mau bertanya silahkan. Yang selanjutnya, yang nomor 3, yaitu penetapan adanya neraka. Jadi di situ Rasulullah mengatakan wailun lil aqab minan nar, di sini nyebutin neraka. Nah, ini berarti faedahnya penetapan adanya neraka. Neraka sekarang sudah ada apa belum? Sudah. Jadi
Allah mengatakan wa'iddat lil kafirin, telah disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Bapak-bapak yang ikut belajar bahasa Arab, a'adda yu'iddu, a'adda itu fi'il madhi atau fi'il amr? Selamat. Fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amr? Ada. Kaedahnya fi'il madhi itu biasanya 3 huruf, paling sedikit 3 huruf, dan tidak diawali salah satu huruf mudhari'ah. Kalau nggak diawali dengan ya, alif, nun, ta, anita atau biasanya ngomong itu, atau aneh itu. Kalau misalkan didahului dengan alif, nun, ya, ta, maka dia huruf fi'il mudhari'. Kalau tidak didahului dengan itu, maka bisa jadi dia fi'il madhi atau fi'il amr. Namun di sini ada fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi berfaedah apa? Waktu sekarang, besok, atau sudah lampau. Ini kan sudah belajar bahasa Arab coba. Saya ada itu fi'il madhi. Fi'il madhi berarti berfaedah waktu lampau. Neraka berarti sudah ada dari dulu. Gitu. Faedahnya bahwasanya neraka sudah disiapkan sejak dulu. Makanya ulama khilaf tentang surga. Allah mengatakan wa'iddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti di sini surga udah ada. Makanya ulama khilaf Nabi Adam dulu itu surganya akan kita masukin atau bukan? Nabi Adam kan makan apa? Buah larangan, bukan buah khuldi ya. Kita kadang ngomong buah khuldi, tapi buahnya itu, nah ini juga sama. Ketika kita menyebutkan burung yang menyerang pasukan Abraha, itu burung apa? Ababil. Ababil itu burung apa? Ababil dalam tafsir disebutkan apa? Jamaat dalam kitab Aisyah Tafsir. Jamaat itu apa? Rombongan. Burung rombongan yang membawa batok kerikil panas, paruh 1, kaki 2, dicengkram tuh. Nah, begitu pula pembahasan tadi pembahasan apa? Khuldi. Nah, buah khuldi itu kita nggak katakan buah khuldi, tapi buah yang dilarang, dan itu menjadikan Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke dunia. Baik, jadi pembahasan para ulama seperti itu. Ada yang mengatakan surga itu yang dimasuki Nabi Adam, ya surga yang akan kita masuki. Ada yang mengatakan tidak seperti itu, bahwasannya surga itu yang akan dimasukin itu adalah surga yang berbeda. Baik, bahasan seperti itu kadang-kadang ada masalah baik ya, masalah baik. Makanya ada pembahasan ulama juga gini Pak, boleh nggak nikahin jin kafir, jin wanita, laki-laki ini ya, boleh nggak nikah sama jin? Boleh nggak Pak? Dengan nikah sama jin? Minta cariin? Boleh. Nggak boleh. Boleh. Sebagian ulama dia membolehkan nikah sama jin. Kalau nggak salah Ramli, kalau nggak salah Ramli dalam mazhab Syafi'i. Sebutkan boleh menikahi jin. Saya mikir-mikir untuk apa nikahin jin gitu? Manusia banyak ya Pak. Manusia banyak, lah ini nikahin jin. Maka ini ada khilaf para ulama. Yang kuat itu insya Allah yang nggak boleh. Ngapain nikahin jin? Nggak kelihatan. Yang terakhir, yang keempat, al-uqubatu tatajazza bihasabid dunub. Bahwasannya hukuman sesuai dengan dosanya. Baik. Kadang kalau misalkan kita melakukan perzinahan, ada yang melakukan perzinahan, itu dosanya berbeda dengan maling, dosanya berbeda dengan tidak berbakti kepada orang tuanya. Maka di sini hukuman berbeda-beda. Tidak kita katakan bahwasanya semua yang melakukan dosa adabnya sama, enggak, tapi berbeda-beda. Baik, alhamdulillah hadis yang ketiga sudah kita selesaikan. Ada yang bertanya? Coba silahkan. Ada? Nggak ada? Nih, silakan. Jadi kaitannya dengan surga, ketika penduduk surga itu sudah masuk semua,
salah satu faedahnya surga dibuka terus. Itu gara-gara bisa penduduk neraka dimasukkan ke dalam surga. Apabila dosanya sudah dilebur, dosanya sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi makna dari ayat itu yaitu Allahu a'lam. Jadi surga itu ketika sudah surga dan neraka itu semua penduduknya masuk. Jadi semuanya. Jadi kalau penduduk neraka yang kekal sudah nggak bisa masuk surga lagi. Penduduk surga udah nggak mungkin masuk neraka. Jadi pembahasannya wallahu alam seperti itu, Pak. Jadi kan ya memang ada nanti ada yang bisa memberikan syafaat atau meminta sama Allah mencarikan temannya atau keluarganya yang masih dalam neraka. Dicari ternyata udah kosong, minta diambil. Udah kosong, udah kayak gitu lah. Udah mengerikan lah. Diambil, dicucikan oleh Allah, dimasukin surga. Gara-gara permintaan penduduk surga. Itu bisa. Jadi wallahu alam bisa jadi makna dari ayat itu ketika kita sudah masuk surga semua maka selalu dibuka, atau bisa juga penduduk surga meminta untuk Allah, meminta kepada Allah kemudian untuk dinaikkannya derajat orang yang sudah masuk neraka ke surga. Seperti itu wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang kedua? Tadi kaitannya dengan neraka bagi yang tidak berwudu tapi tidak terbasuh. Salah satu tadi tumit yang dibahas. Apakah itu yang kaitannya tadi dia bisa karena tidak sempurna karena tumitnya tidak terbasuh, akhirnya dimasukkan ke neraka. Nah, karena tadi itu sudah masih berusaha, akhirnya dia bisa karena setelah tumit tadi itu kan. Salah satu mungkin itu apa sebenarnya itu atau tidak? Iya bisa seperti itu. Jadi memang ketika pembahasan neraka, pembahasan perbuatan yang kemudian endingnya masuk neraka setelah dia berbuat itu bisa masuk neraka, itu bisa jadi itu dia di neraka itu gak kekal. Jadi sesuai dengan ketentuan Allah. Namun kabar gembira untuk kita kaum muslimin bahwasannya Allah ketika hambanya berbuat dosa itu Allah bisa ampuni semuanya. Jadi pembahasan neraka itu memang berat ya, ngeri juga soalnya. Surga juga berat. Namun kita paham seperti ini. Pertama, kita nggak boleh melalaikan dosa, walaupun dosa itu kecil. Dosa yang kecil itu lebih bahaya ketika kita melakukan terus-menerus daripada satu dosa besar kita melakukan sekali-sekali. Begitu. Kita pertama nggak boleh melalaikan dosa yang sudah ditetapkan dalam syariat. Yang kedua, ingat bahwasanya ketika kita khilaf, ketika kita imannya rendah, imannya nggak kuat, melakukan dosa, ingat Allah Subhanahu wa taala Maha Mengampuni. Jadi bisa jadi wailul aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit yang dia tidak terbasuh dengan wudu, maka dia masuk neraka. Bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa taala semua sudah di akhirat, maka Allah bisa ampuni. Nah, bisa jadi faedahnya tadi sudah disebutkan dengan, yaitu kenapa surga dibuka terus? Karena bisa jadi slot surganya masih banyak kosong, berarti boleh dimasukkan. Seperti itu, Pak. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, tadi membahas masalah setiap dosa itu pembahasannya itu macam-macam. Ya. Yang mau saya tanyakan, dosa yang langsung dibalas di dunia itu apakah benar ada dosa yang ketika dibalas di dunia atau di akhirat itu tidak terampuni? Masya Allah. Baik, dosa yang aslinya itu kan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Namun dosa tersebut disegerakan di surga. Bisa apa enggak, atau ada atau enggak? Ada. Jadi ada dosa yang memang ketika kita lakukan kemudian langsung diazab sama Allah. Diazab sama Allah. Misalkan contoh dosanya. Dosa ketika kita ngomong sama orang, ngomongin orang, ghibah. Ini ambil contoh dari Anda sendiri ya. Anda pernah Pak, ketika Anda ngibahin orang pas masih mondok, setelah itu Anda nggak bisa hafal. Setelah itu Anda nggak bisa hafal. Anda kaget, nah kenapa ini nggak masuk ini hafalannya?
anak ingat ternyata anak punya dosa sama teman anak ngomongin dia. Akhirnya besoknya anak beli coklat, ngadiin ke dia, mohon maaf anak kalau ada salah sama antum. Ini tolong diterima, anak nggak maaf kalau anak pernah ngomongin antum. Diterima, kemudian diambil, alhamdulillah bisa ngafal lagi. Nah, yang seperti itu, anak ambil contoh dari anak sendiri. Yang seperti itu, dosa itu memang efeknya bisa jadi langsung di dunia dan insya Allah diampuni di neraka, di akhirat. Jadi nggak dimasukin ke dalam neraka, sudah diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Makanya kita ambil contoh lagi kaumnya Nabi Lut. Allah mengatakan wa amtorna alaihim matara. Kami timpakan, kami hujankan. Hujan apa? Batu. Dosa langsung ada efeknya. Dosa langsung ada efeknya. Jadi efek tersebut apabila sudah di dunia, insya Allah Allah ampuni nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak ya? Oh ya, silakan. Saya mau mencontohkan begini Pak. Seperti tadi dosa zina. Kan kalau dalam syariat Islam, zina itu ada yang dicambuk hukumannya, ada juga yang dirajam. Nah, apabila itu sudah dilakukan di dunia, apakah benar itu di akhirat itu diampuni? Salah satu atau yang kedua itu dosa kisos gitu. Dan benar seperti itu atau tidak? Iya. Wallah alam, karena belum mendapatkan nas yang belum, karena emang sedikitnya ilmu Anda. Jadi Anda belum mendapatkan apakah itu langsung diampuni sama Allah atau tidak. Tapi kalau secara kitanya sendiri itu gimana ya? Itu ada yang Allah segerakan, Namun insya Allah Anda jawab di pertemuan yang berikutnya. Insya Allah Anda cari dulu Pak ya. Dengan insya Allah besok hadir ya Pak ya. Insya Allah hadir ya. Insya Allah hadir. Anda cari dulu. Karena Anda belum tahu hal itu. Wallahu a'lam. Cukup Pak ya. Kita akhiri karena sudah waktunya adzan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi